Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yafia Selia, NIM 20060464115 dari kelas 2020C, Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan serta memperagakan tentang teknik-teknik dasar dari permainan softball seperti cara memegang bola, cara memakai glove, cara menangkap bola atau catching, cara memegang bat, dan batting. Permainan softball sendiri adalah olahraga beregu yang membutuhkan kecakapan logika untuk memainkan permainan ini. Olahraga softball ini di Indonesia mirip dengan permainan bola kasti. Namun, permainan softball benar-benar membutuhkan ketangkasan dan kecerdikan. Permainan ini dilakukan secara beregu oleh kaum pria maupun wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari permainan softball. Olahraga softball lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock tahun 1887 di kota Chicago. Semula, permainan ini hanya sebagai rekreasi dan dimainkan di dalam ruangan tertutup. Daya tarik utama adalah karena permainan ini dapat dimainkan oleh semua usia, baik pria maupun wanita. Lalu, dari Amerika berkembang ke Kanada, dan dari sanalah berkembang ke seluruh penjuru dunia. Perkembangan selanjutnya, terbentuklah Federasi Softball Internasional dan lahir pula peraturan-peraturan permainan ini, terutama untuk pertandingan antar negara. Untuk pertemuan ini biasanya diawali dengan kejuaraan nasional dan regional di belahan negara peserta. Sampai pada tahun 1996, di Indonesia olahraga softball masih dianggap sebagai olahraga kaum wanita. Tetapi setelah melihat Asian Games di Bangkok, diketahui bahwa kaum pria juga bermain softball. Melihat keterbukaan ini, Indonesia mulai serius. Perkembangan mulai tampak di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Melihat perkembangan yang sangat pesat dan softball sudah menjadi olahraga masyarakat, maka dibentuklah organisasi softball yang bernama Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia atau Perbasasi. Kejuaraan nasional pertama diadakan pada tahun 1967 di Jakarta. Pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-7 pada tahun 1969 di Surabaya, softball merupakan salah satu cabang yang dipertandingkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lapangan dan perlengkapan dalam permainan softball. Yang pertama yaitu lapangan. Lapangan permainan softball berbentuk seperti diamond dengan panjang sisi-sisinya 16,76 meter. Jarak dari pelempar atau pitcher plate ke home base adalah 13,7 meter. Lapangan permainan yang paling utama adalah dilengkapi dengan 3 base, yaitu first base, second base, dan third base, di mana yang berukuran 38 x 38 cm dengan ketebalan 5-12,5 cm. Kemudian ada satu home plate atau home base yang berukuran 43 x 22 cm. Kemudian yang terakhir ada satu pitcher plate dengan ukuran 60 x 15 cm. Selain sarana permainan softball yang telah saya sebutkan tadi, masih ada beberapa sarana lagi yang biasanya ada di lapangan permainan, baik untuk softball maupun baseball. Antara lain yang pertama yaitu batter box, yaitu daerah yang harus ditempati seorang batter atau pemukul pada saat ia hendak membantu timnya untuk membuat angka atau run. Kemudian coach box, tempat berdirinya coach atau pelatih, yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan timnya di dalam lapangan pertandingan, dan ia mewakili timnya dalam berkomunikasi dengan umpire dan tim lawan. Kemudian on deck circle adalah tempat berdirinya seorang on deck batter. Selanjutnya ada mountain pitch, yaitu tempat berdirinya seorang pitcher. Dalam permainan baseball,
berbentuk seperti sebuah gunung dan ada lingkaran. Dalam mountain pitch juga terdapat pitcher plate. Kemudian bullpen pitch, daerah di mana seorang pitcher atau pelempar cadangan melakukan pemanasan selama pertandingan. Daerah bullpen terletak di sisi samping kanan dan kiri dari lapangan permainan dengan jarak lempar antara pitcher dan catcher. Kemudian ada warning track. Warning track yaitu suatu daerah dalam lapangan permainan yang sejajar dengan pagar permanen sepanjang outfield dan batas-batas tepi lapangan. Berukuran minimum 3,65 meter sampai maksimum 4,57 meter dari pagar outfield dan atau pagar samping. Selanjutnya ada backstop. Backstop yaitu pagar atau jaring yang berada di belakang seorang catcher. Digunakan untuk mencegah bola, hasil lemparan pitcher atau hasil pukulan salah atau foul ball seorang batter dari area bermain seperti dalam baseball. Kemudian ada dugout. Dalam softball, dugout atau ruang istirahat merupakan daerah bangku tim dan terletak di wilayah luar pagar antara home plate dan first base atau third base. Ada 2 dugout, satu untuk tim penyerang atau visiting team atau offensive team, dan satu untuk tim bertahan atau home team atau defensive team. Selanjutnya ada foul line. Foul line adalah sebuah tiang yang biasanya berwarna kuning berada di luar pagar belakang sebagai penunjuk batas daerah yang berada di luar fair territory. Fair territory maksudnya adalah bagian dari lapangan permainan yang berada pada dan di dalam garis-garis foul line yang ditarik dari home plate kemudian sisi luar base 1 dan base 3 sampai ke pagar outfield dan tegak lurus ke atas. Kemudian yang terakhir ada scoreboard. Scoreboard harus mampu dilihat oleh banyak orang. Digunakan sebagai penunjuk skor atau kedudukan nilai pada pertandingan yang sedang berlangsung. Biasanya scoreboard diletakkan di luar dekat dengan pagar belakang atau berada di samping batter ice. Kemudian ada perlengkapan. Dalam permainan softball ada beberapa macam. Untuk regu penjaga yaitu menggunakan beberapa perlengkapan antara lain glove dan mitt atau yang biasa disebut dengan sarung tangan. Digunakan untuk menangkap bola, terbuat dari kulit tebal seberat 283,33 gram. Glove dapat digunakan oleh setiap pemain, tetapi mitt hanya boleh digunakan oleh catcher dan first baseman. Kemudian ada sepatu. Sepatu harus dikenakan oleh semua pemain. Sepatu dianggap sah jika bagian atasnya terbuat dari kanvas, kulit, atau bahan yang sejenis. Selanjutnya ada masker atau mask untuk seorang catcher. Selain memakai glove, juga menggunakan pelindung muka. Pelindung badan dinamakan body protector. Kemudian ada leg guard atau shin guard. Digunakan oleh seorang catcher sebagai pelindung kaki, mulai dari lutut, tulang garing, sampai pergelangan kaki. Kemudian ada bagian dari perlengkapan yang diperlukan untuk regu penyerang, yaitu bola yang terbuat dari kulit berwarna putih dengan berat 190 gram. Keliling bola tersebut sekitar 30,5 cm. Kemudian ada stick. Stick terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang 86,4 cm. Kemudian ada helmet. Digunakan oleh pemain yang melakukan pukulan atau batter. Pemain berikutnya yang akan melakukan pukulan atau on deck, dan pelari atau runner.
Kemudian yang terakhir yaitu tiap-tiap regu harus menggunakan seragam atau uniform menurut daerah masing-masing atau negara masing-masing. Dalam permainan softball, masing-masing regu berjumlah 9 orang pemain inti. Tiap posisi menempati daerah tangkapan masing-masing bagi tim defensif dan mempunyai tugas sesuai dengan namanya, yaitu yang pertama pitcher, bertugas melakukan pitching atau lemparan, berdiri di atas pitcher plate. Kedua, catcher, yang bertugas untuk menangkap lemparan pitcher, berdiri di belakang batter dekat home plate. Yang ketiga yaitu first baseman, berdiri di daerah infield di depan first base. Yang keempat, second baseman, yaitu posisinya berdiri di daerah infield sedikit di belakang garis runner dari first base ke second base. Yang kelima yaitu third base, berdiri di daerah infield di depan third base. Yang keenam yaitu shortstop, berdiri di daerah infield sedikit di belakang garis runner dari second base ke third base. Yang ketujuh adalah left fielder, berdiri di daerah outfield jauh di belakang shortstop. Yang kedelapan adalah center fielder, yaitu berdiri di daerah outfield jauh di belakang second base. Yang terakhir, yang kesembilan yaitu right fielder, yaitu berdiri di daerah outfield jauh di belakang second baseman. Dalam permainan softball terdapat beberapa teknik dasar. Di sini saya akan membahas teknik dasar dari permainan softball, yaitu cara memegang bola, cara menggunakan glove, posisi menangkap bola, lempar bola atas dan bawah dengan dan tanpa awalan, cara memegang bat, cara mengayunkan bat, dan free batting. Dapat kita lihat pada bola softball terdapat dua jahitan. Di sini saya menggunakan teknik memegang bola dengan 3 jari, yaitu untuk yang memiliki tangan kecil dan jari-jari pendek. Letakkan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah di jahitan tersebut. Ketiga jari lainnya berada di bagian samping bola dan bawah bola untuk menyangga. Pastikan semua jari menempel pada bola hingga jari telunjuk dan ibu jari membentuk huruf C. Mengapa kedua jari harus menempel pada bagian jahitan pada bola softball tersebut? Agar bola yang ada di tangan kita yang sudah kita tangkap dan kita mau melempar itu supaya tidak jatuh, supaya tidak licin, serta lengket pada jari-jari tangan kita. Untuk memakai glove pada permainan softball yaitu sama seperti cara menggunakan sarung tangan biasa. Semua jari harus masuk pada ruas-ruas yang ada di dalam glove tersebut. Glove ini dipakai oleh setiap pemain yang bermain pada permainan softball yang bertujuan untuk membantu menangkap bola agar bola dapat mudah masuk ke glove tersebut dan menghindari rasa sakit ketika menangkap bola. Selanjutnya yaitu posisi menangkap bola. Yang pertama yaitu posisi menangkap bola lurus atau strike ball. Yang kedua yaitu ke arah kanan. Kemudian ke arah kiri. Yang keempat yaitu
menangkap bola melambung atau fly ball. Yang terakhir yaitu menangkap bola yang bergulir di tanah atau ground ball. Pastikan tangan kiri selalu berada di dekat glove atau tangan kiri agar tidak jatuh dan memudahkan menangkapnya kembali dan melemparkannya. Dan pastikan ketika menangkap bola, posisi glove harus menghadap keluar atau dibuka. Berikut adalah cara pengaplikasian dalam teknik menangkap bola pada permainan softball. Pada saat menangkap bola lurus atau bola dada, posisi badan harus seimbang dan dalam keadaan kuda-kuda. Posisi tangan kiri siap untuk menangkap bola dengan memutar glove sehingga posisi ibu jari berada di bawah untuk bersiap menangkap bola softball tersebut. Dan jangan lupa untuk tangan kanan harus siap berada di dekat glove untuk mengambil bola tersebut dan melemparkannya kembali. Pada menangkap bola lambung atau fly ball, yaitu tangan kiri atau tangan yang memakai glove harus bersiap menunggu datangnya arah bola dengan mengangkat glove ke atas yang menyesuaikan arah bola tersebut dan tidak menghilangkan keseimbangan badan. Dan jangan lupa tangan kanan yang harus selalu berdekatan dengan glove. Pada posisi menangkap bola yang bergulir di tanah atau ground ball, yaitu posisi badan condong ke depan. Kemudian glove diarahkan ke bawah sesuai dengan datangnya arah bola dengan tidak mengurangi keseimbangan pada badan. Dalam mengaplikasikan menangkap bola softball harus diawali dengan latihan lempar tangkap dengan jarak sekitar 1 meter. Dan jika dirasa sudah lancar dan mahir dalam lempar tangkap bola softball, maka perpanjang jarak sekitar 10-15 meter. Pastikan pada saat melakukan latihan lempar tangkap, bola yang dilempar harus sesuai dengan tujuan yang tepat agar teman kita tidak kesulitan dalam menangkap bola tersebut. Dan jika melakukan latihan lempar tangkap dengan jarak pendek sekitar 1 meter, harus mengurangi power. Dan jika melakukan latihan lempar tangkap jarak jauh, maka power yang digunakan akan bertambah. Upper hand tanpa awalan, yaitu diawali dengan posisi kuda-kuda siap. Yang kedua yaitu posisi glove dan tangan kanan siap. Kemudian lakukan lemparan dengan mengayunkan tangan kanan ke belakang. Kemudian terjadi gerakan follow through dengan meluruskan tangan untuk mendapatkan hasil lemparan yang maksimal. Dan diikuti gerakan pinggul sedikit memutar. Upper hand dengan awalan yaitu
Tangan kiri atau tangan yang memakai glove diangkat untuk penyeimbang badan. Jika bola di tangan kanan, maka kaki kiri yang maju. Kemudian ketika mengayunkan tangan ke belakang, maka secara gerak anatomis pada tubuh, kaki kanan atau kaki belakang memutar ke arah kiri secara otomatis. Kemudian terjadi gerakan follow through dengan tangan lurus, kaki belakang berputar, dan hanya ujung kaki saja yang menempel pada tanah, serta pinggul yang berputar ke arah kiri. Setelah melakukan lemparan atau pitching, maka yang harus dilakukan adalah pada posisi siap untuk menangkap bola itu kembali. Underhand tanpa awalan yaitu yang pertama posisi kuda-kuda harus siap. Tangan diayunkan dari bawah ke atas, kemudian ke bawah lagi untuk memberikan lecutan pada saat melempar. Tangan yang menggunakan glove diangkat lurus ke depan yang bertujuan untuk mengukur posisi teman yang akan dituju. Pada saat melempar, pastikan tangan menyentuh paha atau ada sentuhan tangan dengan paha. Kemudian kaki kanan menekuk sedikit sesuai dengan otomatisasi anatomis dan pinggul mengikuti gerakan follow through. Dan pastikan lemparan bola lurus mengarah ke catcher dengan ketinggian rata-rata air. Underhand dengan awalan yaitu ketika mengayunkan tangan kanan ke belakang dengan bersamaan kaki kiri diangkat ke depan dengan tetap menjaga keseimbangan. Tangan kiri tetap diangkat lurus untuk mengukur posisi teman kita. Lakukan lemparan dengan melecutkan tangan yang menyentuh paha. Kaki kiri maju dan kaki kanan berputar dengan menyisakan ujung kaki yang menyentuh tanah. Badan condong ke belakang sedikit, mengikuti follow through, dan pastikan bola lurus. Cara memegang bat yaitu kayu pemukul dipegang dengan tangan saling merapat. Kemudian sendi antara kedua dan ketiga jari yang atas segaris dengan pertengahan ruas ketiga jari tangan yang ada di bawahnya. Posisi pegangan senyaman mungkin untuk melakukan pukulan. Terdapat 3 cara yaitu yang pertama yaitu pegangan bawah. Tongkat dipegang di dekat bonggol. Yang kedua yaitu pegangan tengah. Tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 2,5 cm sampai atau 5 cm dari bonggol. Yang ketiga yaitu pegangan atas. Tongkat dipegang dengan posisi tangan di bawah 7,5 cm atau 10 cm dari bonggol. Cara mengayunkan bat yaitu yang pertama pegang pemukul sesuai dengan cara memegang pemukul. Yang kedua sikap badan sedikit membungkuk diarahkan pada lemparan bola. Yang ketiga yaitu kaki dibuka senyaman mungkin membentuk kuda-kuda untuk keseimbangan badan. Kemudian ayunkan kedua lengan ke belakang diikuti sedikit putaran badan.
Ketika bola datang, segera ayunkan kembali kedua lengan dan tangan, sehingga bola serta pemukul bertubuhkan. Arahkan pukulan ke bawah, menyusur tanah, atau melambung jauh ke belakang. Pada saat memukul, ikuti button sedikit memutar sebagai gerak lanjutan. Perhatikan posisi kaki.